Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Muhammad Izidjira Sugianto, NIM 0490066677 akan membacakan naskah pidato dari mapel public speaking yang berjudul menguasai notifikasi bukan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah public speaking serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Coba angkat tangan siapa di antara kalian yang hal pertama dilakukan saat bangun tidur adalah mengecek smartphone. Siapa yang merasa gelisah ketika ponsel tertinggal di rumah, dan siapa yang pernah membuka Instagram, TikTok hanya untuk sebentar tapi tiba-tiba sudah 1 jam berlalu. Jika kalian mengangkat tangan atau setidaknya mengakuinya dalam hati kalian tidak sendirian. Kita semua sebagai generasi digital native hidup dalam era masa smartphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, melainkan sudah menjadi perpanjangan tangan kita. Bahkan mungkin sebagian dari kita merasa lebih lengkap dengan smartphone daripada tanpa dompet. Namun hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita yang menguasai teknologi atau justru teknologi yang menguasai kita. Melalui pidato ini saya akan menunjukkan kepada kalian 3 tanda bahaya dari kelelahan digital yang mungkin sedang kita alami, dampaknya terhadap kesehatan mental dan produktivitas kita, serta 3 strategi praktis digital detox yang bisa langsung kita terapkan mulai minggu ini. Sebagai mahasiswa tingkat akhir yang sedang berjuang dengan skripsi, tugas akhir, dan berbagai deadline, saya paham betul bagaimana godaannya untuk terus-menerus terhubung secara online. Namun riset menunjukkan bahwa kebiasaan ini justru menghambat kita mencapai potensi terbaik kita. Mari kita mulai. Poin utama 1 mengenai tanda-tanda digital burnout. Pertama-tama kita perlu mengidentifikasi masalahnya. Digital burnout atau kelelahan digital adalah kondisi kelelahan mental, emosional, dan fisik yang disebabkan oleh penggunaan teknologi digital secara berlebihan. Ada 3 tanda utama yang perlu kita waspadai. 1. Tanda pertama, kecanduan mengecek smartphone tanpa alasan. Tahukah kalian bahwa rata-rata orang dewasa muda usia 18-30 tahun memeriksa smartphone mereka lebih dari 80 kali sehari, bahkan ketika tidak ada notifikasi yang masuk? Bayangkan, 80 kali itu artinya setiap 12 menit sekali kita mengangkat ponsel kita. Ketika kita mengecek ponsel secara kompulsif seperti ini, kita sebenarnya sedang mencari dopamine hit, kepuasan instan yang memberikan rasa senang sementara. Namun, kebiasaan ini mencari fokus dan energi mental kita tanpa kita sadari. 2. Tanda kedua, perasaan cemas, kesepian, dan deskripsi yang meningkat. Pernahkah kalian scroll Instagram atau TikTok, melainkan teman-teman kalian liburan ke luar negeri, lulus tepat waktu, atau dapat pekerjaan impian, lalu tiba-tiba merasa hidup kalian tidak cukup baik? Sebuah studi menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara peningkatan waktu yang dihabiskan di media sosial, khususnya untuk passive scrolling. Dengan peningkatan perasaan kesepian dan gejala depresi di kalangan mahasiswa, kita semakin terhubung secara digital namun justru semakin merasa terisolasi secara emosional. Yang ketiga, penurunan produktivitas dan kesulitan fokus. Tanda ketiga adalah yang paling berbahaya bagi kita sebagai mahasiswa tingkat akhir. Hilangnya kemampuan untuk fokus dalam waktu lama. Riset membuktikan bahwa gangguan dari notifikasi dapat mengurangi kemampuan kognitif seorang secara signifikan, setara dengan kehilangan jam tidur. Yang lebih mengejutkan, pemulihan fokus penuh setelah gangguan rata-rata membutuhkan waktu 23 menit. Bayangkan, setiap kali notifikasi WhatsApp, email, dan media sosial masuk dan kita bahkan hanya 5 detik, kita kehilangan 23 menit produktivitas penuh. Jika dalam sehari kita terganggu 10 kali, itu berarti kita kehilangan hampir 4 jam produktivitas. Pantas saja skripsi terasa begitu berat. Setelah kita mengenali tanda-tanda sekarang, mari kita bahas solusinya. Poin utama 2, 3 strategi digital detox yang praktis. Saya tidak akan meminta kalian untuk membuang smartphone atau menghapus semua akun media sosial. Itu tidak realistis. Di era digital ini yang saya tawarkan adalah 3 strategi digital detox yang praktis dan bisa langsung diterapkan. A. Strategi pertama, terapkan zona bebas ponsel. Tetapkan zona dan waktu tertentu di mana kalian berkomitmen untuk tidak menggunakan smartphone sama sekali. Contohnya, 1 jam pertama setelah bangun tidur, gunakan waktu itu untuk olahraga ringan, sarapan dengan tenang, atau merencanakan hari.
Saat makan, nikmati makanan kalian, bukan feed Instagram orang lain. 2 jam sebelum tidur, layar biru dari ponsel mengganggu produksi melatonin yang membuat kita sulit tidur berkualitas. Mulailah dengan 1 zona bebas ponsel, rasakan perbedaannya. B. Strategi kedua, matikan semua notifikasi yang tidak esensial. Jujur saja, apakah kalian pernah benar-benar perlu notifikasi setiap ada yang like foto kalian atau setiap ada email promo masuk? Masuk ke pengaturan smartphone, kalian matikan notifikasi untuk semua aplikasi kecuali yang benar-benar penting, misalnya pesan dari keluarga, dosen, atau aplikasi yang berhubungan dengan keamanan. Dengan begini, kalian mengontrol kapan ingin mengecek media sosial, bukan media sosial yang mengontrol perhatian kalian. C. Strategi yang ketiga, gunakan teknik Pomodoro dengan airplane mode. Ketika kalian sedang mengerjakan skripsi, tugas, atau pekerjaan penting lainnya, gunakan teknik Pomodoro. Kerja fokus selama 20 menit, 5 menit istirahat. Yang membuat teknik ini lebih efektif adalah aktifkan airplane mode selama 20 menit kerja. Tidak ada notifikasi, tidak ada godaan, hanya kalian dan pekerjaan lain. Saya jamin kalian akan menyelesaikan lebih banyak dalam 25 menit fokus penuh pada 2 jam dengan interaksi konstan. Strategi-strategi ini sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Namun saya paham perubahan kebiasaan tidak mudah. Poin utama 3, manfaat nyata dan call to action. Beberapa dari kalian mungkin berpikir, saya sudah terbiasa seperti ini, mengapa harus berubah? Izinkan saya menjawab dengan manfaat nyata yang akan kalian rasakan. Manfaat untuk kesehatan mental. 1. Tingkat stres dan kecemasan berkurang. 2. Kualitas tidur meningkat. 3. Perasaan lebih hadir dan meaningful dalam kehidupan sehari-hari. 4. Koneksi sosial yang lebih berkualitas dengan orang-orang di sekitar kalian. Manfaat untuk produktivitas. 1. Kemampuan fokus yang jauh lebih baik. 2. Pekerjaan diselesaikan lebih cepat dengan kualitas lebih tinggi. 3. Lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar pusing. 4. Skripsi atau tugas akhir yang tadinya terasa mustahil menjadi lebih terkelola. Manfaat untuk kehidupan pribadi. 1. Lebih banyak waktu untuk hobi, olahraga, atau bertemu teman secara langsung. 2. Keseimbangan hidup yang lebih baik. 3. Rasa pencapaian dan kepuasan yang lebih dalam. Teman-teman, kita semua memiliki pilihan. Kita bisa terus membiarkan smartphone dan media sosial mengontrol hidup kita, atau kita bisa mengambil kendali kembali. Hari ini kita telah membahas 3 hal penting. Pertama, 3 tanda digital burnout yang harus kita kenali: kecanduan mengecek smartphone, peningkatan kecemasan dan deskripsi, serta penurunan produktivitas. Kedua, 3 strategi digital detox yang praktis: zona bebas ponsel, mematikan notifikasi non-esensial, dan teknik Pomodoro dengan airplane mode. Ketiga, manfaat nyata yang akan kita rasakan baik untuk kesehatan mental, produktivitas, maupun kualitas hidup secara keseluruhan. Saya tidak meminta kalian untuk melakukan perubahan drastis. Yang saya minta hanya ini: pilih 1 strategi, hanya 1, dan terapkan selama 1 minggu ke depan. Coba zona bebas ponsel 1 jam setiap pagi, atau matikan semua notifikasi media sosial, atau gunakan airplane mode saat mengerjakan tugas. Hanya 1 minggu, 7 hari, rasakan perbedaannya. Teman-teman, smartphone adalah alat yang luar biasa, tetapi seperti alat lainnya, ia harus melayani kita, bukan menguasai kita. Kita adalah generasi yang paling terkoneksi dalam sejarah manusia. Namun jangan sampai kita menjadi generasi yang paling terdistraksi. Masa depan kita, karir kita, kesehatan mental kita, kebahagiaan kita terlalu berharga untuk diserahkan kepada notifikasi yang tidak penting. Mari kita ambil kendali kembali, mari kita kuasai notifikasi, bukan dikuasai. Terima kasih atas perhatian dan waktu kalian. Saya berharap pidato ini memberikan perspektif baru dan motivasi untuk melakukan perubahan kecil namun bermakna dalam hidup kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.